Halo teman-teman, kami dari kelompok 5, saya Nazla Amelia Yusila Putri dan rekan saya Muhammad Andika Wijaya dan teman saya Aki Kutisya dan saya Ahmad Nur Mustafa. Kami di sini akan menjelaskan tentang apa sih itu trigonometri. Simak baik-baik ya. Kalian pasti sudah tidak asing kan dengan apa itu trigonometri? Nah, trigonometri merupakan cabang matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan juga sudut dalam suatu segitiga, khususnya adalah segitiga siku-siku. Dengan adanya trigonometri mempermudah kita untuk menghitung jumlah sisi atau besar sudut dalam suatu segitiga tersebut. Misal nih, kita mengetahui satu sisi dan juga satu sudut dalam suatu segitiga, maka trigonometri akan membantu kita untuk menghitung jumlah sisi-sisi lainnya dengan menggunakan rumus. Rumus yang digunakan adalah sin atau sinus, cos atau kosinus, dan tan atau tangen. Rumusnya ada di bawah ini ya teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa aja manfaat yang ada di dalam trigonometri. Nah, 1. Dalam bidang arsitektur teknik sipil. Nah, manfaat menghitung tinggi, jarak, dan kemiringan suatu bangunan, mendesain atap, tangga, jembatan, atau menara agar stabil dan proporsional. Nah, di sini membantu menentukan sudut kemiringan jalan atau lereng agar aman dilalui kendaraan. Contoh nyatanya, seorang arsitek menggunakan trigonometri untuk menentukan kemiringan atau supaya air hujan bisa mengalir lancar tanpa merusak bangunan. Nah, yang kedua, dalam penerbangan dan navigasi. Nah, menghitung arah, jarak, dan posisi pesawat di udara digunakan dalam GPS dan sistem navigasi kapal atau pesawat. Menentukan rute terpendek antara dua titik permukaan bumi menggunakan trigonometri bola. Nah, contoh nyatanya, pilot menggunakan trigonometri untuk menyesuaikan sudut tanjakan atau penurunan pesawat saat lepas landas dan mendarat. Dan yang ketiga, dalam pemetaan dan survei tanah. Nah, mengukur tinggi gunung, lebar sungai, atau jarak suatu antar titik di medan sulit tanpa harus menyeberanginya. Dan untuk membantu membuat peta topografi dan peta digital GIS. Contoh nyatanya, petugas survei menggunakan alat seperti geodolit dan yang bekerja dengan prinsip trigonometri untuk mengukur kemiringan tanah dan jarak horizontal antara titik dan antar titik. 4. Dalam astronomi. Nah, menghitung jarak antar planet, bintang, dan benda langit. Menentukan ketinggian dan posisi bintang di langit dari bumi. Digunakan untuk menentukan waktu dan posisi matahari. Misal, saat menentukan waktu salat, sholat, atau kalender astronomi. Contoh nyatanya, astronomi menghitung jarak antara bumi dan bintang terdekat menggunakan konsep parallax trigonometri. Nah, yang kelima, dalam teknologi dan komputer grafis, manfaatnya mengatur gerakan rotasi dan efek cahaya dalam animasi 2D dan 3D, membuat grafik realistis dalam game, film, dan simulasi. Nah, digunakan dalam pemrograman robotika dan kecerdasan buatan untuk menghitung posisi dan arah. Contoh nyatanya, desainer game memakai trigonometri untuk menentukan arah rotasi kamera atau pergerakan karakter dalam dunia 3D. Yang keenam, sains dan teknik. Manfaat menganalisa gelombang suara, cahaya, dan listrik dalam getaran, menghitung amplitudo, frekuensi, dan fase gelombang dalam fisika dan teknik elektro, membantu dalam perancangan mesin, sensor, dan radar.
Contoh nyatanya, insinyur menggunakan fungsi trigonometri untuk menghitung getaran mesin agar tidak merusak struktur kendaraan dalam bangunan. Dan yang terakhir, dalam kehidupan sehari-hari, manfaatnya mengukur tinggi pohon, gedung, atau menara tanpa harus memanjat, menentukan panjang bayangan pada waktu tertentu, membangun fotografer atau pembuat film menentukan sudut kamera terbaik. Dalam olahraga seperti golf, basket, atau panahan, digunakan untuk memperkirakan sudut tembakan yang optimal. Contoh nyatanya, seorang fotografer menggunakan trigonometri untuk menentukan sudut pengambilan gambar agar objek tampak profesional. Kesimpulan dari manfaat tersebut adalah trigonometri bukanlah hanya teori matematika, tetapi juga alat penting dalam perencanaan dan desain, pengukuran dan navigasi, teknologi dan sains modern, dan aktivitas sehari-hari. Oke, saya tambahkan dari pengertian trigonometri. Secara sederhana, trigonometri berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu trigonon yang artinya segitiga dan metron artinya ukuran. Jadi, trigonometri berarti ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan siku segitiga. Trigonometri dengan erat kaitannya dengan fungsi sinus, sin, kosinus, kos, dan tangen tan. Ketika fungsi ini digunakan untuk menghitung panjang sisi atau besar sudut pada segitiga siku-siku, bahkan bisa dikembangkan untuk berbagai bentuk gelombang dan rotasi dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, kalau kamu berdiri di kejauhan dan ingin seberapa tinggi sebuah gedung tanpa harus naik ke atasnya, kamu bisa menggunakan rumus trigonometri dengan mengetahui jarak dari tempat kamu berdiri dan sudut pandang ke pusat gedung. Tinggi gedung itu bisa dihitung dengan rumus sederhana menggunakan fungsi tangen. Menarik kan? Jadi secara singkat, trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari antara sudut dan panjang sisi dalam segitiga serta digunakan untuk menghitung jarak, ketinggian, dan berbagai fenomena yang berbentuk gelombang. Baik, setelah rekan saya menjelaskan apa itu trigonometri dan beberapa manfaatnya, di sini saya akan memberikan beberapa contoh trigonometri. Contoh yang pertama, misal kita ingin mengetahui tinggi sebuah gedung atau sebuah bangunan, maka kita berdiri sejauh 20 meter dari gedung atau bangunan tersebut. Lalu kita mengukur sudut panjang ke puncak gedung tersebut sebesar 35 derajat dengan rumus tan sama dengan depan atau samping. Maka tinggi gedung tersebut sama dengan tan 35 derajat dikali 20 sama dengan 14 meter. Jadi kita tidak memerlukan atau tidak perlu lagi memanjat ke gedung tersebut untuk mengetahui berapa meter gedung tersebut, tetapi kita hanya bisa tahu berapa meter gedung tersebut hanya dengan menggunakan trigonometri tersebut. Contoh yang kedua, seorang arsitektur hanya perlu menghitung kemiringan atap agar air hujan bisa mengalir dengan baik. Misalnya, jika panjang atap 5 meter dan tinggi yang diinginkan 2 meter, maka sudut kemiringan bisa dihitung dengan sin sama dengan 2 meter. Maka sudut kemiringan dihitung dengan sin sama dengan
tinggi atau miring, sehingga diperoleh kemiringan yang tepat agar berguna, aman, dan efisien.